So, hi everyone, welcome back. Di video kali ini gue bakal ngelanjutin video gue sebelumnya, trip ke Eropa gratis, dan kali ini gue bakal ngebahas extended days setelah event IFSS 2016 di Vienna, Austria dan Munich, Germany. Well, setelah dari perjalanan kita kurang lebih 14 hari di Vienna, Austria dan Munich, Germany, kita ada ambil 2 hari tambahan. Kita pilih Praha atau Czech Republic buat dijadiin satu destinasi kita untuk kita datengin setelah event IFSS 2016. Ya, setelah event kita strolling around lah ya, karena selama 14 hari itu belum pernah jalan-jalan yang casual doang di Vienna-nya sendiri. Jadi kita memanfaatin beberapa jam kita untuk jalan-jalan sekitar Vienna. So, setelah jalan-jalan ke kota di Vienna, kita langsung menuju ke halte busnya mereka yang di sana untuk berangkat ke Praha di sekitar jam 10 malam kalau nggak salah. Ya, kita naik Flixbus dari Vienna ke Praha, harganya tuh murah, menurut gue sih murah banget karena antar negara dan juga tuh masih di Europe, itu termasuk murah. Jadi sebelumnya gue ngelakuin research juga terkait dengan akomodasi atau transportasi yang bisa gue pakai dari antar negara di Eropa, dan ternyata Flixbus itu yang best dealnya. Per orangnya cuma 15 euro atau sekitar 250 ribuan. Again, ini harganya 2016 ya. Tapi gue yakin sih kalau misalnya pun naik, tapi nggak jauh-jauh amat dari situ. Dari situ kita langsung berangkat ke Praha, sekitar 8 jam, dan itu kurang lebih dari jam 10 kita sampai sana tuh jam 6 atau 5 pagi. Sampai di halte bus yang ada di Praha tuh subuh banget, sampai semua toko tuh masih tutup gitu. Jadi kita nggak ada ngapa-ngapain selama kurang lebih sejam, jadi kita nunggu dulu ke situ. So, long story short, kita udah jalan-jalan langsung dari halte busnya, kita langsung berangkat ke hostelnya. Dan hostel ini gue pesan dari Hostel World. Itu tuh letaknya cukup strategis di kota Prahanya sendiri. Jadi kalau misalnya lihat dari maps kayak gini, itu tuh kalau Old Town ya, yang biasa tourist attraction yang di Praha itu di sekitar sini, itu tuh hostelnya cuma ada di sini. Jadi walking distance lah dari hostel ke Old Town di Prahanya itu. Dan harga kamarnya itu adalah 16 euro per orang per malam. Itu sekitar 270 ribuan, dan memang sih kita belinya kemarin yang dormitory bed, jadi ada satu kamar ada 10 kayaknya deh, karena ada 5 bunk bed, satu bunk bed itu kan buat 2 orang. Iya, kalau nggak salah 10, dan itu mixed dorm, jadi nyampur satu kamar untuk cewek sama cowok. Well, it doesn't matter because if you are traveling a lot, ngapain lo harus stay di kamar lama-lama kan. Jadi kalau misalnya jalan-jalan ke Eropa, please consider untuk ngecek Hostel World. Oke, dari sini kita cuma check in, naruh tas dan barang-barang kita, terus sisanya kita habiskan di luar hostel sampai malamnya lagi. Jadi karena kita cuma nginep 1 malam di Praha ini, ya kita decided buat makai waktu kita 1 harian untuk bisa jalan-jalan di Praha. Dari awal itu kita berangkat ke Old Town Square dan juga Astronomical Clock Tower. Jadi kalau misalnya bisa gue bilang, Praha ini termasuk kota yang historical, dan bangunan-bangunan itu masih yang original, dan tempat ini tuh cukup rame sih karena memang benar-benar tourist spot. Oke, setelah itu kita jalan-jalan di sekitar alley-nya, di gang-gang kecil gitu, karena mereka masih banyak banget gang kecil, ya tau lah Europe juga gitu kan. Kita sempat ngelewatin doang Apple Museum karena di sini kayaknya sih tiketnya cukup mahal buat masuk, jadi ya udah gue nggak perlu kesana. Well, habis dari situ kita lanjut ke Charles Bridge, dan di sini merupakan salah satu tourist attractions juga di Praha. Dari Old Town ke Charles Bridge ini cukup dekat, jadi kita tuh nggak ada naik kereta atau tram sama sekali, jadi langsung jalan kaki karena basically kita cuma pengen get lost aja, bisa jadi kayak orang-orang lokal di sana gitu jalan-jalannya. Charles Bridge ini udah dibangun dari tahun 1357 dan memiliki panjang kurang lebih 621 meter. Di sebelah kanan kiri jembatan ini itu ada patung-patung tokoh terkenal yang ada di Praha, dan mereka membangun jembatan ini juga untuk mengenang jasa-jasa para istilahnya pahlawannya mereka gitu.
jalan-jalan lagi. Praha ini dikenal dengan City of Thousand Spires karena banyak banget church tower di sana. Jadi nuansa itu yang gothic gitu dan gue suka banget sih. Oh ya, bisa dibilang juga Charles Bridge ini yang paling banyak orang datengin dan paling terkenal di Praha karena struktur bangunan yang unik dan juga historinya. Dan Charles Bridge ini dibangun di atas, I don't know how to pronounce it, but yeah, it's Vltava River. Setelah nyebrangin jembatan atau Charles Bridge ini, kita langsung ada di suatu kota kecil gitu sih yang memisahkan antara kota tuanya Praha dan juga di kota ini, di mana letaknya Praha Castle. Ya, kota kecil ini namanya Prague's Hradčany Neighborhood. Selama perjalanan itu kita benar-benar amazed dengan sekeliling kita karena kayak setiap spot itu bisa di videoin atau bisa diokumentasiin, dan saking serunya itu tuh panas terik kayak gini kita udah yang kayak bodo amat gitu, jadi nggak ada pakai, gue sih terutama nggak ada pakai sunblock atau gimana. Well, that's not a good thing to do, itu bakal merusak kulit kalian juga. Jadi kita langsung jalan ke depan Prague Castle. Dan tourist attraction di sini tuh ada dua penjaga yang ada di depan itu tuh yang warna biru-biru itu. Dan setiap sejam kalau nggak salah ya, mereka ada pergantian guards gitu dan dipertontonkan untuk publik. Ya jadi nanti di sini tuh mereka biasanya ada pergantian yang keluar masuk gitu. Jadi gantian jaganya gitulah yang untuk dua orang di depan itu. Next kita jalan-jalan lagi dan decided buat langsung ke Starbucks. Karena yang gue baca dari internet juga, Starbucks yang di sini tuh salah satu Starbucks yang view-nya terbaik di dunia, coy. See, can you imagine? Wow. Tapi Starbucks itu sebenarnya di bawahnya, jadi di atas ini cuma balkonnya gitu sih. Oke, next kita jalan-jalan lagi di tempat yang kurang lebih deket-deketan sebenarnya. Ini tuh kita jalan mau ke arah katedralnya. Jadi kita kemarin berangkat juga nggak cuma berdua, nggak cuma gue sama Mei, tapi kita bareng sama teman kita dari Korea, itu ada 2 orang juga. So ini adalah Saint Vitus Cathedral. Katedral ini bisa dibilang yang paling besar dan yang paling utama atau yang paling penting di Praha.
Karena di tempat yang bersejarah juga, jadi dalam katedralnya itu ada tombs juga atau makam untuk 3 orang raja Bohemian gitu. Dan dari sini kita langsung masuk ke katedralnya, dan karena ini nggak bayar juga, jadi ya udah why not gitu. Apa bayar ya? Gue lupa deh. Kayaknya nggak bayar sih masuk sini. Ini yang super begah banget coy. Dan bisa gue bilang ini pertama kalinya sih gue masuk ke katedral sebesar itu gitu loh. Dari katedral itu kita keluar dan masih tetap jalan di sekitar kompleks Praha Castle. Attractions yang ada di atas itu ya kayak gitu sih, dan karena kita udah ngerasa cukup nih jalan-jalan di sekitaran Praha Castle, jadi kita langsung turun, kita balik lagi ke Old Town-nya. Well, dan dari situ kita udah gak kemana-mana lagi, jadi cuma jalan-jalan di Old Town, terus jajan snack ala-ala Praha juga. Dan udah, langsung balik ke hostel, tidur, dan besoknya kita langsung balik ke Vienna. So itu kurang lebih perjalanan gue selama di Praha. Hopefully ini bisa ngebantu kalian buat bisa lebih pede jalan-jalan dengan budget terbatas gitu ya. Karena nggak semuanya liburan harus dengan budget berlebih coy, itu mahal gitu. Well anyway, di video selanjutnya gue akan ngebahas gimana gue bisa ngemanfaatin 9 jam layover atau transit gue di Amsterdam sebelum balik ke Jakarta, dan bisa kemana aja sih dalam waktu 9 jam itu. So, I'll see you in the next video.